Tahukah Anda, surah Qul Huwa atau Al-Ikhlas adalah salah satu surat paling agung dalam Al-Quran. Nilainya bahkan setara dengan sepertiga Al-Quran. Tapi tunggu dulu, ternyata ada 4 waktu di mana kita dilarang keras membaca surah ini. Bahkan jika dibaca di waktu-waktu tersebut, bisa mendapat dosa. Apa saja 4 waktu tersebut? Kebanyakan orang tidak tahu ini, padahal sangat penting untuk keselamatan ibadah kita. Video ini akan membongkar 4 waktu yang wajib Anda hindari saat membaca Qul Huwa. Jadi, jangan kemana-mana, tonton sampai habis agar ibadah Anda tidak sia-sia. Jangan lupa subscribe sekarang. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari Wawasan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat channel Wawasan Islam, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita semua dapat berjumpa lagi di dalam channel Wawasan Islam ini. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan dan keselamatan di dunia sampai akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Bagian 1. Keagungan Surah Al-Ikhlas. Para sahabat rahimakumullah, surah Qul Huwa atau surah Al-Ikhlas adalah salah satu surat pendek yang sangat agung dan mulia di dalam Al-Quran. Banyak sekali keutamaan, manfaat, dan khasiat yang akan kita dapatkan apabila kita sering membaca surah Al-Ikhlas atau surah Qul Huwa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas sekali saja nilainya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Namun, ketahuilah sahabat, ada waktu-waktu tertentu di mana kita dilarang membaca surah Qul Huwa. Bahkan membaca surah Qul Huwa atau surah Al-Ikhlas di waktu-waktu ini bisa dapat dosa. Apa saja waktu-waktu dilarang membaca Qul Huwa tersebut? Berikut para sahabat, kita simak 4 waktu dilarang membaca Qul Huwa. Bagian 2. Waktu ke-1, saat ruku dan sujud di dalam solat. Yang pertama, saat ruku dan sujud di dalam solat. Ternyata surah Qul Huwa sangat dilarang untuk dibaca dan diamalkan saat kita sedang melaksanakan ruku dan sujud di dalam solat. Larangan tersebut ditegaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang artinya, Rasulullah melarangku membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat ini, para sahabat sudah jelas bahwa surah Qul Huwa dilarang untuk diamalkan atau dibaca saat ruku dan sujud karena merupakan bagian daripada surah di dalam Al-Quran. Sehingga jangan sampai kita baca surah Qul Huwa di 2 gerakan solat tersebut. Mengapa dilarang? Karena ruku dan sujud adalah posisi untuk bertasbih dan memuji Allah dengan bacaan khusus, bukan untuk membaca ayat Al-Quran. Ruku tempatnya membaca Subhana Rabbiyal Azim dan sujud tempatnya membaca Subhana Rabbiyal A'la. Jika kita membaca Qul Huwa saat ruku atau sujud, maka kita telah melanggar tuntunan Rasulullah dan bisa merusak solat kita. Bagian 3. Waktu kedua. Di toilet, WC, atau kamar mandi. Yang kedua, di toilet,
WC atau kamar mandi. Surah Qul Huwallah dilarang untuk dibaca saat kita berada di toilet, kamar mandi, atau WC. Para ahlul ilmi atau para ulama telah mengatakan bahwa tidak boleh bagi seorang hamba membaca Al-Quran ketika di dalam toilet, sebab itu berarti kita melakukan penghinaan terhadap Al-Quran. Selain itu juga menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Toilet adalah tempat yang najis dan kotor, sementara Al-Quran adalah kalam Allah yang paling suci dan mulia. Membaca Al-Quran, termasuk surah Qul Huwallah di tempat seperti ini, adalah bentuk tidak menghormati keagungan firman Allah. Bagaimana jika ada ayat Al-Quran yang terlintas di pikiran saat di toilet? Jika ayat Al-Quran terlintas di hati atau pikiran, itu tidak apa-apa, selama tidak diucapkan dengan lisan. Yang dilarang adalah membaca dengan lisan di tempat tersebut. Sebelum kita lanjut ke waktu ketiga, jangan lupa subscribe channel Wawasan Islam dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Bagian 4. Waktu ketiga saat berhadas besar. Yang ketiga, waktu kita dilarang membaca surah Qul Huwallah adalah ketika kita menanggung hadas besar. Yang dimaksud adalah saat sedang junub, haid, atau nifas. Haram hukumnya untuk kita membaca Al-Quran, termasuk juga surah Qul Huwallah, di dalam keadaan sedang berhadas besar, kecuali apabila kita membacanya di dalam hati, itu diperbolehkan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, bahwasanya disebutkan, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Apa yang dimaksud dengan hadas besar? 1. Junub. Setelah berhubungan suami istri atau mimpi basah, seseorang wajib mandi junub sebelum boleh membaca Al-Quran. 2. Haid. Wanita yang sedang dalam masa haid. 3. Nifas. Wanita yang sedang dalam masa nifas setelah melahirkan. Bagaimana jika ingin berzikir? Jika sedang dalam kondisi hadas besar dan ingin berzikir, boleh membaca zikir-zikir selain Al-Quran, seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, istighfar, solawat. Yang tidak boleh adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lisan sampai kita bersuci dari hadas besar tersebut. Bagian 5. Waktu keempat, saat mengantuk berat. Yang keempat, saat sedang mengantuk berat. Saat kita sedang mengantuk, ternyata kita juga dilarang untuk membaca surah Qul Huwa. Imam An-Nawawi, imam besar, ulama besar, menyebutkan bahwa makruh hukumnya atau dibenci hukumnya membaca Al-Quran termasuk surah Qul Huwa, meski hanya membaca surah Qul Huwa saat kita sedang mengantuk. Mengapa dilarang? Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemungkinan kesalahan membaca, sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Ketika kita mengantuk, konsentrasi menurun drastis, bisa salah baca huruf atau harokat, bisa terlewat ayat atau malah mengulang-ulang, tidak khusyuk dan tidak meresapi makna. Membaca Al-Quran dengan kesalahan, apalagi sampai merubah makna, adalah dosa besar. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan agar kita tidur dulu sampai segar, baru kemudian membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar dan hati yang khusyuk. Bagaimana jika sudah terlanjur sangat mengantuk saat membaca? Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengantuk saat membaca Al-Quran atau sholat, maka hendaklah ia tidur atau beristirahat hingga hilang rasa kantuknya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, lebih baik kita istirahat dulu, baru setelah segar kita lanjutkan ibadah kita dengan sempurna. Bagian 6. Pesan penutup dan hikmah. Itulah para sahabat, 4 waktu dilarang kita membaca surah Qul Huwa. 1. Saat ruku dan sujud dalam solat, hadis riwayat Muslim. 2. Di toilet, WC atau kamar mandi, ijma' ulama. 3. Saat berhadas besar, junub, haid atau nifas, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. 4. Saat mengantuk berat, Imam An-Nawawi. Hikmah dari larangan ini: 1. Menjaga kemuliaan Al-Quran sebagai kalam Allah. 2. Menjaga kesempurnaan ibadah kita. 3. Menghindari dosa akibat tidak menghormati firman Allah. 4. Menjaga bacaan tetap benar dan tidak berubah maknanya. Ingat para sahabat, surah Qul Huwa adalah surah yang sangat agung. Namun, keagungan itu harus kita jaga dengan membacanya di waktu yang tepat, kondisi yang suci, dan dengan adab yang benar. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kebahagiaan dunia sampai akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang senantiasa menjaga kemuliaan Al-Quran, membacanya dengan benar, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Jauhkanlah kami dari segala kesalahan dalam beribadah kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe channel Wawasan Islam sekarang juga. Like video ini dan bagikan kepada saudara, teman dan keluarga Anda, agar semakin banyak orang yang tahu tentang adab membaca Al-Quran yang benar. Tuliskan di kolom komentar, Alhamdulillah, sekarang saya tahu, jika video ini bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.